buat teman-teman semuanya, kita harus waspada, terutama kalau misalnya kita mbak-mbak TKI di sini ya, suaminya di rumah. Halo Tatia, Niha, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya mau menanggapi curhatan dari Mbak TKI yang ada di sosmed ya. Beberapa hari yang lalu itu ada Mbak TKI curhat di sosmed, yaitu begini curhatannya ya. Selamat siang semuanya. Ini saya mau curhat ya. Jadi dia merantau itu sudah 3 tahun. Jadi tahun depan itu rencananya sudah mau pulang karena dia sudah ngumpulin uang. Nah, rencana dia itu mau beli tanah karena selama ini kan setiap bulannya itu dia kirim uang ke keluarga, ke orang tuanya itu 6 juta ya setiap bulan. Nah, itu dia mengumpulkan uang seperti itu tiap bulannya 6 juta itu nggak ada, jadi gini, nggak ada libur sama sekali, mau makan apa-apa juga dia nerima, jadi menerima apa yang majikan itu kasih ke dia. Jadi ini 6 kali 3 itu 6 tahun, bukan 6 juta kali 3 tahun itu hitung-hitung sudah berapa, coba bayangkan kayak gitu. Terus setelah dia menghubungi orang tuanya, dia itu mau kasih tahu ke orang tuanya dia mau beli tanah. Nah, tapi orang tuanya itu menjawab uangnya yang selama dikirim 3 tahun itu sudah habis, katanya sudah habis dipakai. Nah, dia ini, mbaknya ini sebenarnya marah sekali ya, sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa komen apa-apa, sampai dia pusing, sampai dia marah. Tapi dia mau marah sama orang tuanya juga merasa dia nanti durhaka, tapi kalau nggak marah dia sangat kecewa. Uangnya selama hasil jerih payahnya 3 tahun ya, 3 tahun itu waktunya nggak cepat loh ya, jadi 3 tahun itu lama sekali. Dan dia mengumpulkan gajinya itu setiap bulannya itu 6 juta ya. Jadi gaji Taiwan kan sekitar 8 jutaan ya, tergantung kursnya. Nah, kalau Mbak ini sudah bisa kirim 6 juta itu sudah hebat banget ya. Jadi dia paling cuman kebutuhan pribadi berapa sama pulsa kayak gitu. Jadi ini semuanya uang dikirim ke rekening keluarganya. Nah, karena dia sudah percaya sama keluarganya ya pasti saja dia semuanya nggak ngontrol, nggak nanya. Jadi setelah dia 3 tahun dia mau pulang, akhirnya menanyakan uangnya itu ke orang tuanya, ternyata udah habis. Nah, ini mbaknya ini kecewa sekali, sampai saking kecewanya dia curhat di sosmed ya. Nah, minta teman-teman gimana solusinya. Nah, seperti ini. Jadi ini saya juga sangat terharu mendengar cerita ini ya. Kasihan sekali gimana kalau terjadi pada kita ya. Jadi ini suatu apa ya, cerita yang nyata, jadi yang dialami sama Mbak TKI ini. Jadi pesan saya buat mbak semua yang sudah di luar negeri untuk memanajemenkan uang, menitipkan uang ke mungkin ke keluarga ataupun mungkin ke suami, atau sebaliknya mungkin suami yang kerja di luar negeri. Nah, yang di rumah, yang di Indonesia juga harusnya ya benar-benar menjaga amanah dari keluarga kita kayak gitu. Jadi menjaga amanah dari mungkin istri atau suami kita kayak gitu. Jadi ini suatu pelajaran buat kita semua, buat teman-teman khususnya yang sekarang posisi ada di luar negeri ya. Jangan sampai gaji kita itu semuanya dikirim ke Indonesia, ke keluarga kita itu 100% ya. Jadi kita harus punya rekening sendiri. Kita di sini harus nabung sendiri. Nah, itu lebih baik ya, karena untuk jaga-jaga nanti suatu saat kalau kita udah pulang, kebetulan seperti ceritanya Mbak ini kan, kita gimana ya, kita sangat kecewa, kita mau marah, kita mau emosi nggak mungkin juga karena itu orang tua kita. Dan kalau kita misalnya marah, kita berontak kan, kita udah merasa bersalah ya, kita merasa durhaka kepada orang tua kayak gitu.
Buat teman-teman semuanya, kita harus waspada, terutama kalau misalnya kita mbak-mbak TKI di sini ya, suaminya di rumah. Nah, itu semua gajinya juga jangan semuanya dikirim, karena kita kerja di luar negeri ini benar-benar susah, benar-benar kita itu rela ya, sampai nggak tidur, sampai kita mau libur, mau beli sesuatu aja kita itu nelongso banget ya, kita ngempet, semuanya ditahan supaya kita nanti 3 tahun atau pulang nanti kita itu sukses. Tapi nyatanya mbak ini curhatnya sampai dia 3 tahun uangnya ditanya aja udah nggak ada, katanya sudah habis. Nah, dari cerita ini kita ambil hikmahnya saja ya teman-teman, jangan sampai terjadi pada kita. Jadi itu suatu pelajaran yang sangat pelajaran penting ya buat kita semuanya. Nah, kita juga harus berhati-hati di negara orang, jangan sampai kita itu foya-foya di sini sampai lupa. Jadi kadang-kadang kan kita kerja juga ya itu tadi, kita sampai kadang nggak tidur, nggak libur demi kesuksesan kita nanti. Nah, terus lagi juga kita harus berhati-hati buat mbak TKI atau mungkin mas-mas TKI yang ada di ini ya, di luar negeri. Jadi harus waspada, jangan sampai kita itu uangnya dibohongi sama pacar atau mungkin sama teman atau siapa aja lah, pokoknya kita harus berhati-hati dalam memanajemen keuangan kita ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang saat ini lagi di luar negeri, saya berpesan ya harus berhati-hati, karena kita nggak selamanya itu kita tinggal di luar negeri ya. Suatu saat kita pasti kembali ke Indonesia, kembali ke keluarga kita ya. Jadi kita harus pinter-pinter cara memanajemen, cara mengatur keuangan kita. Jangan sampai kita nanti sampai Indonesia kita kecewa ya. Jadi harapan saya buat teman-teman semua selalu diberi kesehatan, kesuksesan ya. Semoga rezeki kita berkah barokah. Oke teman-teman semuanya, itu saja pesan dari saya. Saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah bantu saya subscribe channel saya dan juga like serta komen. Oke teman-teman semuanya, terima kasih, bye bye.